Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao, pendetamu melancarkan gerakan dengan marah, dan cabang hijau cerah itu telah berubah menjadi kuning layu. Kepahitan yang kuat datang langsung ke wajah Ji Hao. Itu membuat Ji Hao merasa seperti direndam dalam jus melon pahit selama puluhan ribu tahun, bahwa darah dan dagingnya, dan bahkan jiwanya semuanya menjadi sangat pahit. Pada saat yang sama, rasa kesengsaraan yang luar biasa entah bagaimana telah menembus ruang dan waktu. Sepertinya membuat Ji Hao tenggelam dalam kepahitan yang tak ada habisnya untuk jutaan nyawa, seolah-olah dia tidak akan pernah bisa diselamatkan. Jika serangan ini benar-benar mendarat di tubuh Ji Hao, jutaan nyawanya berikutnya akan sangat menyedihkan. Orang tua, kamu terlalu kejam. Ji Hao secara paksa meningkatkan kekuatan rohnya sendiri, melepaskan cahaya keemasan terang dari tubuhnya sambil menahan kepahitan kuat yang datang dari setiap selnya. Pita matahari yang tak terlupakan naik dari kepalanya dan melepaskan esensi api matahari, yang mengembun menjadi pedang api emas yang tak terhitung jumlahnya, menyilaukan ke arah cabang di tangan pendetamu. Tubuh asli Priesmu adalah pohon linden pradunia, makhluk ilahi di antara semua tanaman di dunia. Esensi api matahari adalah jenis api paling kuat di dunia, dan secara alami dapat menekan kekuatan pendetamu. Namun, pendetamu sangat kuat, dan kekuatannya bahkan tampaknya tidak ada habisnya. Saat dia sedikit menjentikkan cabang yang dipegang di tangannya, pedang api emas yang dilepaskan dari pita matahari yang tak terlupakan bergetar secara bersamaan, lalu hancur di udara, tanpa meninggalkan satu kilau api pun. Dengan rambut tergantung longgar di punggungnya dan wajahnya berlumuran darah ungu, pendetamu berteriak dengan kejam, "Kejam! Anak kecil yang bodoh, kamu, Anda benar-benar melukai kulit kepala saya. Bahkan Yuyu, dia tidak bisa." Ji Hao mencengkeram tombak 9 matahari dengan kedua tangannya. Lengannya yang hancur sudah pulih. Melihat cabang yang dipegang oleh pendetamu mendekati tubuhnya, Ji Hao menjawab dengan hambar, "Pedang sifuku jauh lebih tajam dari tombakku ini. Bukankah sifu saya memotong kulit kepalamu?" Sepasang mata pendetamu bersinar dengan cahaya hijau terang saat dia memelototi Ji Hao dan berteriak dingin, "Sifu Anda dan semua muridnya adalah sekelompok orang yang tidak masuk akal dan keras kepala." Sementara percakapan singkat ini terjadi, cabang di tangan pendetamu sudah mencapai dada Ji Hao. Pendetamu mengumpulkan kekuatannya saat lampu hijau terus-menerus melonjak ke tubuhnya dari segala arah. Warna kuning cabang di tangannya semakin cerah, hingga cabang itu menjadi seperti patung batu giok kuning. Pendetamu berhenti berbicara, dan sekarang, dia tidak ingin melakukan apa-apa selain memukul Ji Hao sampai mati. Dia tidak hanya ingin menghancurkan 3 jiwa dan 7 roh Ji Hao, tetapi juga membinasakan roh sejatinya, yang juga merupakan jiwa aslinya. Dia ingin Ji Hao mati dengan menyedihkan dalam kepahitan yang tak ada habisnya sambil berteriak, menangis, dan memohon. Dia ingin Ji Hao menghilang selamanya, bahkan tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Ji Hao merasakan niat kuat untuk membunuh dari pendetamu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu jembatan emas langit dan bumi melepaskan cahaya keemasan redup dan menyilaukan dari sela-sela alis Ji Hao. Dengan kekuatan jembatan emas, Ji Hao berusaha menghindari serangan mematikan yang diluncurkan oleh pendetamu ini. Namun, cabang yang dipegang di tangan pendetamu melepaskan kekuatan hisap yang sangat kuat, menjebak Ji Hao seperti lubang hitam. Tidak peduli seberapa keras Ji Hao mencoba mengaktifkan jembatan emas, dia tidak bisa melarikan diri dengan kekuatan jembatan emas, terlepas dari kekuatan jembatan emas. Bagaimanapun, pendetamu jauh lebih kuat daripada Ji Hao. Pendetamu melihat ke jembatan emas dan menyeringai tipis. Bahkan senyumnya memberikan perasaan pahit dan kesengsaraan yang kuat. Penampilannya masih dapat diterima jika dia tidak menyeringai, tetapi begitu dia menyeringai, siapapun yang melihatnya pasti ingin muntah darah. Melihat senyum pendetamu, Ji Hao segera menyadari bahwa kembali ke dalam kekacauan, lelaki tua ini bertarung melawan Yuyu di atas jembatan emas langit dan bumi. Akibatnya, dia dan saudara laki-lakinya mengalami serangkaian peretasan sengit yang diluncurkan oleh Yuyu, lalu melarikan diri. Tapi hari ini,
Ji Hao baru saja mengirim jembatan emas langsung ke tangannya. Brengsek, pikir Ji Hao. Ji Hao menatap pendeta Mu sementara cermin ilahi Pansi menukik keluar dari kepalanya tanpa menyembunyikan dirinya lagi, melepaskan aliran cahaya ilahi hitam yang luar biasa seperti Bima Sakti. Itu turun dari langit bersama dengan suara dengungan aneh dan jatuh dengan keras di cabang yang dipegang di tangan pendeta Mu. Puff, kekuatan ilahi cermin diaktifkan, di bawah pengaruhnya, cabang di tangan pendeta Mu, yang cukup kuat untuk membunuh tubuh dan jiwa Ji Hao, tiba-tiba berubah menjadi bunga bakung yang harum. Kelopak putih bunga bakung tidak mengandung kekuatan apapun. Bunga bakung itu dengan lembut menepuk tubuh Ji Hao dan mengirimkan kepulan kelopak, membiarkan awan serbuk sari dan tetesan embun jatuh ke tubuh Ji Hao. Adegan ini hanya aneh. Pendeta Mu memandang Ji Hao dengan linglung, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, memusatkan matanya yang membara pada cermin ilahi Pansi dengan penuh semangat. Harta karun ini, ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Bibir pendeta Mu bahkan bergetar karena kegembiraan. Jembatan emas sudah menjadi bagian tertinggi yang dia impikan. Itu cukup kuat untuk meletakkan fondasi yang kokoh bagi sektenya untuk dibangkitkan dan berkembang. Tapi cermin Dewa Pansi ini sangat kuat dan ajaib. Cabang itu memang bukan harta rohnya, tetapi dengan hati-hati dibuat dari cabang yang berasal dari tubuh aslinya. Cabang ini bisa ratusan kali lebih kuat daripada harta karun buatan alam biasa. Tersapu oleh cahaya ilahi yang dilepaskan dari cermin, senjata yang begitu kuat sebenarnya telah berubah bentuk. Itu diubah secara menyeluruh, baik dalam hal kekuatan sihir maupun struktur fisik. Kekuatan seperti itu, sihir seperti itu, sangat menakjubkan. Harta karun ini bukan dari dunia ini. Pendeta Mu memandang Ji Hao dengan senyum lebar, dan kepahitan yang kuat mengalir dalam senyumnya, bersama dengan setiap kerutannya, terlihat sangat aneh. Harta roh Sein Pansi dari dunia Pansi. Ji Hao tidak ingin menyembunyikan kebenaran. Sebaliknya, dia terus terang memberi tahu pendeta Mu tentang sejarah cermin ilahi Pansi, lalu melanjutkan, Sifu saya mungkin datang dan meluncurkan ratusan ribu peretasan pada Anda jika Anda mencoba merebut harta karun saya. Jika Anda tidak takut akan itu, jangan ragu untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Berhenti sejenak, Ji Hao kemudian dengan bingung menatap pendeta Mu dan bergumam, sangat aneh. Meskipun aku memiliki harta yang kuat, aku seharusnya tidak bisa melukai sehelai rambutmu sekalipun. Orang tua, kamu agak terlalu lemah, bukankah begitu? Kamu tidak benar-benar di sini, kan? Pendeta Mu tersenyum dan menjawab, meskipun saya tidak benar-benar di sini, klon saya ini 10% sekuat saya yang sebenarnya. Itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan anak-anak seperti Anda. Baru saja, saya sedang mencari hal jahat di dunia ini. Itu sebabnya aku sedikit ceroboh dan membiarkanmu menyakitiku. Tapi sekarang, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Saat dia menggenggam di udara, cabang lain terbang ke tangan pendeta Mu. Pendeta Mu kemudian berdiri, menatap Ji Hao dan berkata dengan dingin, bahkan jika Yu Yu ada di sini, aku akan membunuhmu hari ini. Kamu anak kecil yang sembrono dan sombong. Pendeta Mu melihat ke jembatan emas, lalu melihat ke cermin ilahi Pansi, lalu melirik tombak 9 matahari dan pita matahari yang tak terlupakan. Setelah itu, pendeta Mu menghela nafas sedikit dan berkata, semakin kuat kamu menjadi, semakin banyak bahaya yang akan kamu lakukan. Anak kecil, aku tidak bisa membiarkan harta ini tetap berada di tangan makhluk jahat sepertimu. Cabang itu menjentikkan tangannya sementara pendeta Mu mulai bergerak. Seiring dengan cahaya hijau terang, cabang itu berdesir ke arah Ji Hao. Bahkan Yu Yu sendiri tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Saat melancarkan serangan, Priesmu menggeram bergema dan dingin. Benarkah? Kamu tua. Suara dingin yang hambar dan menusuk tulang datang dari kejauhan. Sementara itu, seberkas cahaya pedang hijau muda sebening air, yang dipenuhi dengan kekuatan hidup yang berkembang, menyilaukan, menembus dahi pendeta Mu dan meledakkan kepalanya. Sifu, Ji Hao tertawa kaget. Tubuh Priesmu mulai bergetar sementara lampu hijau menyilaukan dari lehernya. Itu berubah menjadi puluhan daun linden, melayang untuk tipu daya kemudian membentuk kepalanya yang baru. Namun, kepahitan di wajahnya hilang. Sebaliknya, kemarahan dan keterkejutan muncul di wajahnya. Yu Yu, Anda, petik 2.
Pendeta Mu berteriak dengan suara serak sementara seberkas cahaya pedang hijau muda yang jernih menyilaukan dan menghantam lurus ke bawah, membelah tubuh Pendeta Mu menjadi dua. Sebuah siluet melintas di udara. Itu adalah Yu Yu, mengenakan jubah panjangnya yang merah cerah, membawa kalabash anggur dengan tangan kiri dan pedang berwarna cian dengan tangan kanannya. Dia berlari dengan cepat ke Ji Hao, lalu meniup ke arah tubuh Pendeta Mu yang patah. Embusan angin kencang berteriak melalui tubuh Pendeta Mu yang patah, bahkan menarik pohon linden yang menjulang tinggi di belakangnya, dan mencabik-cabiknya. Mengikuti teriakan dan teriakan Pries Mu, tubuhnya runtuh dan berubah menjadi aliran kabut hijau. Itu melingkar di udara untuk sementara waktu, lalu diam-diam menyusut dan berubah menjadi biji linden kristal seukuran kepalan tangan, bersinar terang dengan lampu merah saat jatuh di tangan Yu Yu. Hehe, Ji Hao, muridku yang baik, ini keberuntunganmu. Yu Yu menyeringai lebar, melengkungkan matanya menjadi sepasang garis sambil dengan bangga mengukur berat benih dengan tangannya. Pendeta Mu adalah pohon linden pradunia, makhluk kuat kelas atas yang lahir di kekacauan. Setiap cabang dan daunnya mengandung kekuatan penciptaan yang luar biasa hebat. Setelah setiap 129.600 tahun, benih linden akan tumbuh dari tubuh sejati Pendeta Mu, dan setiap benih akan dibudidayakan menjadi tiruannya. Dengan waktu 129.600 tahun, biji linden bisa tumbuh, itu berarti setiap klon Pendeta Mu dibudidayakan dengan upaya berat selama 129.600 tahun. Namun, siapakah Pendeta Mu? Hasil yang diperoleh melalui 129.600 tahun kultivasi berat oleh pembudidaya Qi biasa tidak pernah dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan kekuatan yang dicapai oleh Pendeta Mu melalui 129.600 tahun kultivasi yang parah. Ketika Pendeta Mu mengolah dirinya sendiri, peningkatan yang dia capai melalui setiap napas bahkan mungkin sama dengan hasil yang diperoleh oleh kultivasi Qi biasa melalui 100 tahun kultivasi yang parah. Selain itu, ketika biji linden dibudidayakan menjadi tiruannya, klon ini juga dapat terus berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya secara konstan. 23 garis emas samar-samar terlihat pada biji linden yang dipegang di tangan Yu Yu. Ini berarti bahwa klon Pendeta Mu ini telah mengolah dirinya setidaknya selama 23 kali 129.600 tahun. Murid yang baik, muridku yang baik, kamu benar-benar membuat klon dari kayu jelek itu berdarah di seluruh wajahnya. Yu Yu menyeringai lebih besar dan menunjukkan giginya yang indah dan putih, bersinar terang di bawah sinar matahari. Yu Yu dengan mudah menunjuk ke biji linden. Seketika, seberkas cahaya pedang tertutup cian dengan keras menembus benih, dan kemudian lolongan melengking terdengar dari benihnya. Bagian kecil dari roh sejati Pendeta Mu yang bersembunyi di dalam biji linden dihancurkan dengan rapi oleh Yu Yu dengan satu serangan. Kamu benar-benar muridku yang baik. Hehe, bagaimana orang bisa menggertak murid-muridku? Yu Yu benar-benar senang dan senang. Muridnya memotong kulit kepala Pendeta Mu dan membuatnya berdarah di sekujur wajahnya. Meskipun itu hanya tiruan dari Pendeta Mu, tapi siapa Ji Hao? Di level mana Ji Hao saat ini? Dan siapa Pendeta Mu? Di level manakah dia? Ji Hao cukup kuat untuk memotong kulit kepala Pendeta Mu. Meskipun itu hanya tiruan, fakta ini masih cukup bagi Yu Yu untuk memamerkan di depan semua orang selama 10.000 tahun, dan membuat Pendeta Mu merasa sangat malu, bahkan terlalu malu untuk keluar dari kamarnya untuk 3 bulan. Yu Yu menunjukkan giginya. Memikirkan ketidaktahuan Pendeta Mu dan Pendeta Hua, wajah Yu Yu menjadi sedikit gelap. Muridku yang baik, harta ini milikmu sekarang. Pergi serap kekuatannya, hehe. Cukup bagimu untuk mencapai tingkat penyihir ilahi tingkat puncak. Yu Yu melirik tubuh Ji Hao, mengangguk dan melanjutkan, kamu memiliki fondasi yang bagus, jauh lebih baik daripada manusia biasa. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah tiruan dari tua itu. Seharusnya lebih dari cukup bagimu untuk mempromosikan dirimu ke tingkat puncak Divine Magi. Menjentikkan jarinya, Yu Yu mengubah benih itu menjadi aliran kabut hijau dan mengirimkannya ke tubuh Ji Hao. Tanpa pekerjaan ekstra yang harus dilakukan oleh Ji Hao, benih itu secara otomatis mulai terbakar di dalam tubuh Ji Hao. Dibakar oleh esensi api matahari, kekuatan roh hijau pekat dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya keemasan, melonjak ke beberapa titik akupuntur magus di sekitar jantung Ji Hao. Aliran cahaya keemasan bergabung bersama,
dan lambat laun, beberapa bintang emas kecil mulai tumbuh. Jumlah bintang-bintang kecil ini tumbuh dengan cepat. Kekuatan yang terkandung dalam klon pendetamu sangat besar, dan segera, lebih dari 70 bintang emas yang berkembang dengan cepat dihasilkan di tubuh Ji Hao. Pada saat biji linden ini terbakar dan bintang-bintang emas itu mencapai kekuatan yang cukup, mereka akan menjadi bintang roh baru. Tidak lama kemudian, paling lama dalam sebulan, Ji Hao akan menjadi penyihir ilahi yang kuat dengan hampir 80 bintang roh. Di ruang spiritualnya, suara pria misterius itu datang, benih linden ini memang bisa membuat penyihir ilahi lainnya tumbuh menjadi tingkat puncak. Tapi, hal kecil, itu jauh dari cukup untukmu. Jika kamu bisa mendapatkan ribuan biji linden dari priesmu, itu sudah cukup untukmu. Sudut mulut Ji Hao bergerak-gerak. Dia berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Lelucon apa? Serius, lelucon apa? Merebut ribuan klon dari priesmu. Jika itu terjadi, pendetamu benar-benar akan bertarung mati-matian melawan Ji Hao. Yuyu dengan menyeringai memandang Ji Hao dan berkata, biasanya, saya tidak akan melakukan hal seperti mencabut bibit untuk membantu mereka tumbuh. Tapi kali ini, Anda sebagian besar menyakiti perasaan tua itu. Untuk itu, aku harus memberimu. Yang bagus. Menamparkan bahu Ji Hao dengan keras, Yuyu mempertahankan senyum lebar di wajahnya sambil dia melanjutkan, selain itu, tua ini memintanya. Benih lindennya melanjutkan kekuatan hidup dan kekuatan penciptaan yang besar. Itu dapat meningkatkan kekuatan fisik Anda dan kultivasi Anda sebagai magus, dan itu juga tanpa masalah di masa depan. Yuyu tersenyum dan melanjutkan, hanya harta kelas atas seperti ini yang akan saya gunakan pada murid saya sendiri. Obat-obatan lain atau ramuan ajaib sebagian besar akan menyebabkan masalah di masa depan. Jadi, saya tidak akan pernah membiarkan murid-murid saya meningkatkan kultivasi mereka dengan minum obat. Ji Hao dengan jelas mengerti bahwa apa yang dikatakan Yuyu mewakili sikapnya. Dia tidak akan pernah merusak hal-hal karena antusiasme yang berlebihan. Tetapi jika murid-muridnya bisa melakukan apa yang dilakukan Ji Hao hari ini, seperti membuat salah satu musuh bebuyutannya kehilangan muka dan mencapai harta karun yang besar tanpa efek samping dari musuh, Yuyu akan, secara alami, memanfaatkan kesempatan untuk memberikan dorongan dan meningkatkan kekuatan murid-muridnya. Alami dan tidak terkendali, tanpa khawatir, ia adalah Yuyu yang dikenal Ji Hao. Tiba-tiba, angin kencang dan dahsyat meraung dari segala arah. Setelah itu, lebih dari 100 klon pendetamu mendekat dari segala arah. Masing-masing dari mereka memiliki gelombang cahaya hijau seperti tsunami yang melonjak keluar dari tubuh mereka. Yuyu, beraninya kamu membunuh klonku. Beraninya kamu. Klon ini menggeram bersama. Yuyu dengan menyeringai mengangkat pedang panjang berwarna cian yang dipegang di lengan kanannya. Sementara itu, sudut mulutnya melengkung ke bawah sementara sepasang alisnya yang gagah meluruskan. Niat membunuh yang sengit mencapai langsung ke langit dan mengaduk lampu hijau di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Aku, tuanmu Yuyu, baru saja melakukannya. Gigit aku. Tidak bahagia. Ayo, datang, ayo, mari kita bertarung. Lihat apakah tuanmu Yuyu bisa menghancurkanmu, kamu sepotong kayu jelek. Mendengar Yuyu berteriak agresif, Ji Hao tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak dan berteriak, wah. Sifu, tendang pantatnya, tendang pantatnya. Ini terdengar kasar, tetapi cukup memuaskan ketika dikatakan dengan keras. Dengan mengatakan ini, Ji Hao merasa agak hebat. 107 klon pendetamu mendekat dari segala arah. Mereka, atau dia, dengan jelas mendengar Ji Hao. Bahasa yang digunakan Ji Hao berasal dari kehidupan sebelumnya, tetapi sebagai makhluk yang kuat dengan kekuatan dan kemampuan yang tak terukur jumlahnya, pendetamu segera memahami semua arti yang terkandung dalam kata-kata Ji Hao. Wajah 107 klon berubah menjadi hijau, seperti kubis berjamur. Masing-masing dari mereka melirik Ji Hao dengan rumit, lalu salah satu dari mereka mengarahkan jarinya ke arah membungkuk dan membiarkan bintik-bintik lampu hijau menyembur keluar dari ujung jarinya. Mereka mengembun menjadi sekelompok simbol mantra kristal yang tampak seperti patung batu giok. Simbol mantra ini dengan cepat membentuk formasi sihir teleportasi seukuran kepala manusia. Suara mantra-mantra yang terdengar samar datang dari kejauhan. Seberkas cahaya hijau menyilaukan keluar dari formasi sihir teleportasi, dari dalamnya, biji linden,
yang memiliki lebih dari 1000 garis emas di atasnya, terbang keluar dari formasi sihir, melayang di udara lalu berubah menjadi klon lain dari Pendeta Mu. 108 klon Pendeta Mu mengepung Yuyu dan Ji Hao, mereka membungkuk kepada Yuyu, tertawa dan berkata, "Yuyu, temanku, aku menolak untuk menerima apa yang terjadi sebelumnya, sebagai final. Hari ini, mari kita lanjutkan pertarungan." Klon Priest-mu datang melalui formasi sihir teleportasi yang memegang lengan bajunya yang lebar, lalu perlahan mencabut cabang, yang bertatahkan batu permata, mutiara, dan potongan batu giok, dan digulung oleh aliran cahaya ilahi 5 warna. "Yuyu, temanku, kamu mengirim klon yang berubah dari harta rohmu ke tempat ini. Saya khawatir itu tidak pantas." Cabang-cabang yang bercahaya sedikit menjentikkan di tangannya sementara batu permata di cabang itu berkilauan menyilaukan. Klon Pendeta Mu ini menatap Yuyu dengan mata bersinar cerah dan melanjutkan dengan suara rendah, "Jika aku membuat tiruanmu ini jatuh di tempat ini, aku khawatir kultivasimu yang parah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan terlempar ke angin, temanku." "Sifu." Ji Hao memandang Yuyu dengan kaget saat dia berteriak dalam-dalam. Itu bukan Yuyu yang asli. Sebaliknya, itu adalah tiruannya, diubah dari harta rohnya dan jejak roh sejatinya. Jenis klon ini jauh lebih kuat daripada klon Priest-mu. Bagaimanapun, itu berubah dari harta karun yang sangat kuat. Namun, 108 klon Pendeta Mu ada di sini. Ji Hao tidak berani hanya menebak tentang kekuatan gabungan mereka semua. Yuyu membuang kalabash anggur di tangannya, lalu dengan lembut menjentikkan pedang ciannya dengan telunjuk tangan kirinya. Seiring dengan dentuman keperakan, aliran cahaya pedang dikirim dari ujung pedang. Di dalam cahaya pedang, riak menyebar, dengan dakwit yang terlihat samar-samar di dalamnya. Cahaya pedang tampak bebas dan tidak terkendali, namun sangat dingin. Jangan khawatir, itu tidak lain adalah 108 potong kayu jelek. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada sifumu. Yuyu menyipitkan matanya, tersenyum dan berkata, "Ji Hao, muridku yang baik, hari ini, dengan kita berdua bersama, aku akan membiarkanmu menyaksikan tertinggi gelombang ilahi gelombang sihir dari beberapa makhluk prasejarah kelas atas yang kuat." Saat berbicara, sihir ilahi tertinggi, bahkan dengan statusnya yang tinggi, Yuyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik dan meninggikan suaranya dengan nada dramatis. Siapapun bisa merasakan ejekan dan cemoohan yang tidak disembunyikan dari kata-katanya. Klon Priest-mu memiliki penampilan yang berubah seketika. Jika Ji Hao menyerangnya dengan bahasa, Pendeta Mu mungkin tidak marah, karena, di matanya, Ji Hao selemah semut. Jika seorang pria disengat semut, dia dapat dengan mudah menghancurkan semut, dan tidak perlu marah sama sekali. Namun, diejek oleh Yuyu, yang berada di level yang sama dengannya, Pendeta Mu hanya merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Selain itu, barusan, Yuyu menyaksikan Ji Hao memotong kulit kepalanya patah dan melihatnya berdarah di sekujur wajah. Hal yang memalukan. Jika Pendeta Mu tidak bisa mengalahkan Yuyu untuk menghilangkan rasa malunya hari ini, dia akan terlalu malu untuk keluar dan bertemu siapapun untuk jangka waktu yang lama, tidak peduli seberapa tidak tahu malu dia. "Yuyu, temanku, tolong berikan saran Anda mengenai sihir rendah hati saya hari ini." Saat berbicara, klon ini perlahan mengangkat cabang bercahaya berwarna-warni di tangannya. Sementara itu, klon lainnya semua mengangkat cabang mereka. Cabang-cabang yang dipegang oleh klon lain memiliki bentuk yang persis sama dengan yang dihiasi dengan mutiara dan batu permata, tetapi hanya bersinar dengan lampu hijau. Mengikuti gerakan klon itu, teratai emas yang terlihat samar-samar dapat dilihat di bawah kakinya. Dia dengan cepat melintas di udara untuk beberapa kali, saat formasi sihir berbentuk aneh dan seperti mekar dibangun olehnya di udara. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari semua klon terhubung bersama. Kemudian, aliran cahaya keemasan bercampur dengan kabut hijau tebal melonjak keluar dari tubuh mereka. Penglihatan Ji Hao segera terhalang. Lampu dan bayangan yang berkedip, langit dan bumi, semuanya menghilang di matanya. Sebaliknya, dia sekarang dikelilingi oleh bola cahaya keemasan redup yang tak terbatas, dengan awan hijau yang tak terhitung jumlahnya mengambang dalam cahaya, dan untaian kabut hangat seperti sutra turun dari awan. Ini disebut formasi mengalahkan iblis Datura Futu besar, yang secara kebetulan saya buat selama meditasi baru-baru ini. Tubuh Pendeta Mu tertutup oleh awan itu,
dan Ji Hao tidak tahu persis di mana dia atau mereka berada. Tapi, suaranya bisa dirasakan datang dari segala arah. Ji Hao ingin berbicara, tetapi Yu Yu sudah tertawa terbahak-bahak. Dia memegang pedang ciannya dan melepaskan seberkas cahaya pedang yang tajam, melayang di sekitar Ji Hao dan dirinya sendiri seperti aliran air yang berterbangan. Lampu pedang berdesir di udara, sejernih air, sementara Yu Yu tertawa. Sebelum kita mulai, kamu kayu busuk bodoh, tuanmu Yu Yu ingin mengatakan sesuatu. Pendetamu mendengus dalam-dalam dan dingin dan menjawab, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja, apakah kamu akan memohon belas kasihan? Yu Yu tertawa begitu keras sehingga matanya terjepit menjadi sepasang baris lagi. Memohon belas kasihan? Tidak, 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 Anda terlalu meremehkan Tuan Yu Yu Anda. Saya akan memberi tahu Anda bahwa saya pasti akan menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini kepada semua orang yang saya kenal. Kepala tiruan Anda benar-benar dipatahkan oleh murid saya, Tuan Anda Yu Yu. Hahaha, Yu Yu tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang bersinar saat dia melanjutkan, di masa depan, ketika kamu melihat spiritua, Donggong, dan Simu lagi, kamu harus melepas wajahmu tua yang keriput itu, melemparkannya ke tanah dan menginjaknya sendiri. Kamu tua, kamu dipukuli oleh murid tuanmu Yu Yu. Lolongan mengamuk datang dari segala arah, sementara gelombang kabut hijau seperti tsunami yang terbungkus cahaya keemasan redup meraung dan menabrak lampu pedang Yu Yu. Lampu pedang berdengung dan merobek awan besar kabut hijau. Selanjutnya, Ji Hao tertawa terbahak-bahak saat cermin ilahi Pansi melepaskan aliran cahaya redup dan melayang di sekitar tubuh Ji Hao untuk sementara waktu. Kemudian, cahaya hitam silinder menyebar ke segala arah. Cahaya keemasan dan kabut hijau menabrak cahaya hitam dan menghasilkan sedikit dengungan dari cermin. Tepat setelah itu, cahaya keemasan dan kabut hijau menghilang. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dan kabut hijau muncul kembali di kejauhan di atas awan hijau, berbenturan keras melawannya. Serangan Priesmu mendarat di formasi sihirnya sendiri. Geraman mengamuk kemudian bisa terdengar. Sementara itu, awan hijau itu hancur dengan gemuruh. Itu berubah menjadi kepulan bintik-bintik cahaya hijau, naik tinggi ke langit, mengembun menjadi bunga datura yang sangat besar. Bunga itu berputar, dan tubuh Yu Yu dan Ji Hao bergetar sedikit dan bersamaan. Kekuatan roh yang kuat jatuh dengan luar biasa, seperti banjir besar perak cair, meraung ke arah Ji Hao dan Yu Yu dengan cara yang tak terbendung dan merusak. Kekuatan roh tak terlihat mengelilingi mereka, mencoba merusak mereka, terus-menerus menyerang tubuh dan roh primordial mereka. Kepahitan yang akrab itu lagi. Ji Hao merasakan kepahitan memenuhi setiap sel tubuhnya, sementara keputusasaan dan kekosongan yang kuat muncul dari roh primordialnya, yang membuatnya ingin memotong tenggorokannya sendiri dan mengakhiri kehidupan yang menyedihkan dan putus asa ini tanpa alasan. Itu adalah kekosongan dan keputusasaan yang intens, karena itu, Ji Hao merasa bahwa dia berdiri di dekat jurang maut, dan kekuatan hisap yang luar biasa telah dilepaskan dari jurang, menyeretnya ke dalam keputusasaan dan kesengsaraan yang tak ada habisnya. Suara yang tak terhitung jumlahnya bisa didengar. Pria, wanita, orang tua dan anak muda, mereka semua menangis dan meratap dengan suara rendah, memberitahu Ji Hao tentang rasa sakit dan kesedihan mereka. Bunga datura yang sangat besar berputar perlahan. Pada kelopak bunga tembus pandang itu, wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang bahkan bisa menemukan wajah beberapa orang klan Yu, klan Jia, dan klan Siu berkilau di kelopak, yang dihasilkan oleh formasi sihir pendetamu. Semua makhluk hidup sengsara, dan lautan kepahitan jika tidak terbatas. Hanya belas kasihanku yang bisa berfungsi sebagai perahu dan menyelamatkanmu dari hidupmu yang menyedihkan. Suara pendetamu datang dari segala arah. Dia menghela nafas sedikit dan berkata, Yu Yu, temanku, kamu tidak tahu apa-apa selain memegang pedangmu dan mengambil nyawa. Tetapi tahukah Anda bahwa di antara semua nyawa yang telah Anda ambil, berapa banyak yang tidak bersalah? Berapa banyak yang miskin? Berapa banyak yang sedih dan sengsara? Kamu orang berdosa besar. Mendengar pendetamu menuduh Yu Yu, hati Ji Hao bergetar. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia merasa seperti telah melakukan hal-hal jahat yang tak terhitung jumlahnya dan tangannya semua berlumuran darah makhluk hidup yang tidak bersalah. Dia merasa sebagai orang berdosa sejati,
orang berdosa yang tidak diampuni, dan dia sangat ingin berlutut di bawah kaki pendetamu untuk memohon kepada pendetamu untuk membantunya membasuh dosanya. Yuyu terkekeh, menjentikkan pedangnya dengan jarinya dan membiarkan dentang pedang keperakan naik ke langit. Dentang pedang yang jernih dan cerah ini membangunkan Ji Hao dan membuatnya menggigil hebat. Kemudian, seluruh tubuh dan pikirannya rileks, roh primordialnya juga dibebaskan, tanpa kekhawatiran atau rasa bersalah lagi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah pendetamu, pendetamu. Kamu adalah makhluk yang kuat, seorang tetua, tetapi yang bisa kamu lakukan hanyalah trik kotor yang jahat ini. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Hao mengangkat tombak 9 matahari dan menantang pendetamu dengan suara bergema, jika kamu seorang pria, ayo lawan kami secara langsung. Jangan bersembunyi di kegelapan dan memainkan trik rendah ini. Yuyu tertawa, mengangkat pedangnya dan melanjutkan dengan keras, murid saya yang baik benar. Pendetamu, jangan mencoba mengguncang dao saya dengan semua omong kosong Anda. Apa yang bisa dilakukan trik jahat ini? Pedang panjang itu melepaskan untaian cahaya pedang jernih air sementara Yuyu mencibir dan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa aku telah mengambil nyawa? Aku, Tuan Yuyu, mengambil nyawa, dengan alasan yang baik dan dengan keadilan yang sempurna. Hukum dan aturan tidak ada dalam kekacauan. Dengan pedang panjang ini, saya, Tuan Anda Yuyu, mengoreksi aturan, mendukung hukum, menghukum kejahatan dan membantu yang baik, menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Getaran kekuatan ganas dilepaskan dari Yuyu yang menembus langsung ke surga. Sementara itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang panjang tajam yang bersinar yang menyilaukan begitu terang sehingga orang bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Pendetamu, saya, Tuan Anda Yuyu, dapat mengatakan dengan pasti bahwa setiap orang yang mati di tangan saya mati dengan alasan yang bagus. Saya berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak pernah membunuh satu makhluk hidup pun secara salah. Aku berani bersumpah ini kepada alam semesta, Tua, apakah kamu berani melakukan hal yang sama? Apakah kamu bahkan punya nyali? Mendengar Yuyu, Ji Hao berteriak dan tertawa, Sifu, perkasa, pendetamu, keluar dan bertarung. Pendetamu tidak menanggapi. Kata-kata Yuyu tidak membuatnya memiliki ruang untuk menanggapi sama sekali. Dia mencoba mengguncang hati Dao Yuyu dengan formasi sihirnya, dikombinasikan dengan bahasa. Namun, dia hampir dipukul oleh semangat Yuyu yang galak dan adil. Adapun provokasi Ji Hao, pendetamu benar-benar ingin menghancurkan Ji Hao langsung sampai mati. Tapi Ji Hao berada di bawah perlindungan Yuyu dan cermin ilahi Pansi sekarang. Menghancurkan Ji Hao sampai mati tidak akan semudah itu. Mendengus dingin, 108 klon Priesmu muncul dari udara, diam-diam memegang cabang-cabang mereka sambil bergerak cepat di udara, bersama dengan garis melengkung rumit dari formasi sihir, dan bergegas menuju Yuyu. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari setiap klon telah bergabung menjadi satu. Kekuatan mereka terhubung, dalam formasi sihir, dan kekuatan gabungan mereka telah dilepaskan dengan sempurna. Sekarang, area yang disegel oleh formasi sihir ini seperti mainan di tangan mereka, dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di area ini. Setiap serangan yang diluncurkan oleh mereka sama mengerikannya dengan bencana alam yang merusak, tampaknya siap untuk menghancurkan seluruh dunia dan membinasakan semua makhluk hidup di dunia. Yuyu menyeringai senang, seolah-olah dia adalah predator yang matanya tertuju pada mangsanya. Menginjak cahaya pedang, dia berlari keluar sambil mengangkat pedangnya dengan mulus, mengiris, meretas, dan menyapu pedang di udara. Gerakannya tampak mudah dan cepat, namun gelombang tajam cahaya pedang telah dilepaskan, menyilaukan seluruh langit. Itu menghantam cabang-cabang yang dipegang oleh klon Priesmu, menyebabkan mereka meredup dan membuat kepulan bintik-bintik cahaya melayang turun dari mereka. Segera, 108 klon pendetamu mengepung Yuyu, menamparkan 108 cabang, termasuk yang bersinar warna-warni, dihiasi dengan batu permata dan mutiara, ke arah Yuyu. Gerakan klon ini tampak acak dan tidak teratur. Yuyu hanya memiliki 2 lengan dan 1 pedang. Dia tanpa tergesa-gesa memegang pedangnya, namun, dia berhasil menangkis setiap serangan yang diluncurkan oleh setiap klon Priesmu. Tidak peduli seberapa keras klon itu menyerang, Yuyu bisa menjaga dirinya 3 meter dari semua serangan yang diluncurkan oleh mereka.
Hanya menilai dari situasi pertempuran saat ini, dalam hal pertempuran, Yu Yu jelas lebih dari 100% lebih kuat dari Pendeta Mu. Ji Hao terpesona. Gerakan Yu Yu tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan Dao yang agung. Gerakan Pendeta Mu tampaknya radon dan tidak teratur, tetapi sebenarnya diatur dengan baik dan sebagian besar berubah. Semua ini sangat menarik Ji Hao, merendam seluruh tubuh dan jiwanya dalam misteri kekuatan yang tak ada habisnya dan tak terukur. Saat menonton pertarungan antara Yu Yu dan Pendeta Mu, keterampilan bertarung Ji Hao sendiri juga meningkat. Dua makhluk kuat kelas atas sedang bertarung dengan keterampilan bertarung kelas atas di dunia, tepat di depan Ji Hao. Tidak sulit membayangkan seberapa banyak yang bisa dipelajari Ji Hao darinya. Beberapa hari yang lalu, Ji Hao bahkan tidak bisa melihat dengan jelas gerakan kedua makhluk kuat ini. Dia juga tidak bisa belajar apapun dari mereka, karena mereka terlalu cepat, dan sihir yang mereka gunakan terlalu rumit sulit untuk dipahami. Tapi sekarang, kekuatan jiwa asli Ji Hao telah ditingkatkan berkali-kali lipat. Itu sekarang sama hebatnya, dan bahkan lebih besar dari kekuatan jiwa asli Po dan Guiling. Itu bisa dibandingkan dengan kekuatan jiwa asli dari makhluk prasejarah kelas atas manapun. Dengan kekuatan jiwa asli yang begitu hebat, penglihatan Ji Hao pasti jauh lebih baik dari sebelumnya. Ji Hao menggenggam setiap gerakan yang dilakukan oleh Yu Yu dan Pendeta Mu dengan matanya. Dia belajar sebanyak yang dia bisa dari gerakan mereka, memperkaya keterampilan bertarungnya sendiri. Secara bertahap, gerakannya membuka langit, membelah bumi, semuanya tumbuh dan semuanya binasa telah berubah menjadi lebih halus, lebih kuat dan efektif. Tiba-tiba, Yu Yu menggeram menggelegar. Zong, mengikuti suaranya yang kuat, klon Pendeta Mu ditusuk di dada. Klon ini memuntahkan darah dan didorong keluar dari grup. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Klon ini segera berbalik dan melirik Ji Hao. Ia merenung sejenak dan kemudian menjentikkan jarinya. Diikuti oleh gerakannya, 108 manik-manik kaca keluar dari lengan bajunya, menyerang Ji Hao bersama dengan gemuruh seperti guntur. Klon Pries Mei itu melemparkan 108 manik-manik kaca, lalu dengan dingin dan mencemooh mendengus dan mencibir. Selanjutnya, dia menyeka luka di dadanya dengan tangan kanannya dan membiarkannya sembuh perlahan. Mengambil napas dalam-dalam, dia memegang cabang hijau dan bergabung dengan kelompok itu lagi dalam menyerang Yu Yu. Untaian kekuatan yang hangat naik, sementara manik-manik itu menghantam ke arah Ji Hao bersama dengan gemuruh seperti guntur. Ji Hao melihat manik-manik kaca yang berdesir cepat ini dan melintas di udara. Dia meluruskan tangan kirinya seperti pisau dan meninggalkan aliran cahaya berbentuk busur di udara sambil menggabungkan gerakan pembukaan langit dan membelah bumi, meretas dengan keras pada manik-manik pertama dengan tangannya. Retak, manik-manik dan tulang tangan kiri Ji Hao retak secara bersamaan. Kulit di tepi telapak tangannya patah, membiarkan tetesan darah panas yang lengket dan panas keluar-keluar, lalu mendesir kembali ke tubuh Ji Hao. Manik-manik yang diretas oleh Ji Hao juga mengeluarkan suara retak sementara retakan setipis rambut muncul di seluruh manik-manik. Kepulan besar kabut 7 warna melingkar dari manik-manik itu, seperti aliran air yang tak henti-hentinya. 108 klon Pendeta Mu berbalik secara bersamaan, menatap Ji Hao dengan kaget. Bagaimana bisa? Apakah kulit kecil ini benar-benar begitu kokoh? Saat aliran kekuatan turun, sepertinya langsung menyerang tubuh Ji Hao. Penampilan klon itu berubah jauh lebih lembut. Bahkan jika Ji Hao memiliki tubuh yang kokoh, yang memungkinkannya memecahkan manik-manik kaca, dia tidak akan pernah selamat dari serangan yang akan datang. Kecil ini akan sangat disayangkan hari ini. Klon-klon itu tertawa bersama, tetapi saat mereka terganggu oleh Ji Hao untuk satu saat, tubuh Yu Yu sudah bersinar dengan cahaya pedang yang terang sementara pedang ciannya diluncurkan dengan cepat seperti naga yang menerkam dengan mengamuk. Segera, puluhan garis-garis cahaya pedang berwarna cian naik ke langit, dan selanjutnya, lebih dari 30 klon Pries Mu dikirim terbang, sambil muntah darah. Brengsek, Yu Yu, setelah hari ini, kamu akan menjadi seperti cermin yang pecah, dan kamu tidak akan pernah pulih dari apa yang akan kamu derita. Klon Pries Mu menggeram dengan marah. Mereka tidak memiliki perhatian kosong untuk diberikan kepada Ji Hao, yang adalah anak yang tidak penting. Sebaliknya, mereka fokus untuk berurusan dengan Yu Yu, musuh yang ketakutan. Manik-manik kaca lainnya resleting.
Ji Hao sudah mengukur kekuatan manik-manik ini. Dibandingkan dengan tubuhnya sendiri, manik-manik ini hanya sedikit lebih kokoh, dan tidak akan menyebabkan ancaman parah baginya. Setelah mengetahui kualitas manik-manik ini, Ji Hao tidak akan pernah secara bodoh bertemu dengan perbuatan ini secara langsung sekali lagi. Sebaliknya, cermin ilahi Pansi berdengung, kemudian cahaya ilahi redup yang dilepaskan darinya berubah menjadi layar berbentuk bulat, dengan kuat melindungi Ji Hao di belakang. Manik-manik kaca itu tiba-tiba membeku di udara. Sementara itu, getaran, kekuatan ganas seperti guntur yang dilepaskan dari mereka menghilang tiba-tiba. Mengikuti sedikit suara berdengung, simbol mantra yang menyilaukan mengalir di permukaan manik-manik ini di sungai dan berkilau untuk sementara waktu. Cahaya 7 warna yang indah dilepaskan, sementara setiap manik-manik berubah menjadi pria berotot setinggi 3 meter. Tubuh orang-orang berotot ini tembus pandang dan seluruhnya bersinar dengan cahaya warna-warni. Mereka masing-masing memegang tongkat emas persegi sepanjang 3 meter, dengan mata terbakar dengan cahaya berapi-api yang mengamuk, tertuju tepat pada Ji Hao. Orang-orang berotot ini bergerak cepat seperti naga terbang, meninggalkan serpihan bayangan di sekitar Ji Hao. Mereka sedikit memegang tongkat emas persegi mereka, yang mengaduk udara, menyebabkan suara desir yang tajam. Tiba-tiba, salah satu pria berotot ini memberi perintah, dan kemudian semua pria berotot mengaum. Cahaya warna-warni yang dipancarkan dari tubuh mereka tumbuh lebih terang dan berubah menjadi singa api emas, mengaum menggelegar ke arah langit. Pada saat yang sama, 108 tongkat emas persegi memunculkan embusan angin yang kuat, bertiup ke arah Ji Hao dari segala arah. Ji Hao dikejutkan oleh raungan tiba-tiba yang dibuat oleh orang-orang berotot itu. Suara mereka sangat keras, terdengar seperti 10.000 guntur yang menghantam dahi Ji Hao. Itu bahkan membuat asap keluar dari telinga dan lubang hidungnya, dan menggetarkan jiwanya keluar dari tubuhnya. Melihat api emas yang semakin mengamuk di belakang orang-orang berotot itu, dan singa-singa yang semakin terlihat seperti patung emas, organ dalam Ji Hao bergetar intens, sementara matanya menyilaukan. Dia bahkan tidak bisa memberitahu arah lagi. Raungan singa. Ji Hao bergumam dengan susah payah. Mengaum singa. Di kehidupan sebelumnya, Ji Hao memang pernah bertemu dengan beberapa orang yang mengolah diri dengan seni bela diri ini. Kembali ke kehidupan sebelumnya, sihir hampir tidak ada di dunia, dan raungan singa telah merosot menjadi seni bela diri. Tapi saat ini, apa yang dilemparkan oleh orang-orang berotot ini adalah versi asli dan asli dari singa mengaum versi dengan sihir. Gelombang raungan gemuruh hampir mengguncang Ji Hao menjadi beberapa bagian. Anggota tubuh Ji Hao sekarang lemas, dan dia hampir tidak bisa mencengkeram tombak 9 matahari, hampir membiarkannya jatuh dari tangannya. Melihat tongkat emas persegi itu menghantam bersama dengan angin kencang yang ganas, Ji Hao bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar, tetapi hanya bisa melihat tongkat itu mendekatinya. Untungnya, dia memiliki cermin ilahi Pansi. Dengan beberapa upaya yang solid, Ji Hao hampir tidak mempertahankan sedikit kesadaran, dan dengan itu, dia mengaktifkan aliran tipis kekuatan roh, memberikan perintah yang jelas ke cermin ilahi Pansi. Saat cahaya ilahi yang dalam melintas di cermin, aliran cahaya berkabut dilepaskan darinya, engan cepat melingkar di sekitar tongkat emas persegi itu. Suara hembusan kemudian bisa terdengar tanpa akhir. Tongkat emas persegi itu terbuat dari emas murni yang dicampur dengan sejumlah besar bahan logam ilahi. Tapi tiba-tiba, tongkat logam ini berubah menjadi tongkat merah bersinar dengan asap yang mengembang, karena mereka secara paksa diubah menjadi tongkat kristal api peledak paru-paru bumi oleh cermin. Kristal api peledak paru-paru bumi adalah jenis bahan alami yang paling tidak stabil di dunia. Karena terkejut, orang-orang berotot itu menundukkan kepala, melihat tongkat mereka yang telah berubah menjadi tongkat kristal merah bercahaya. Mata mereka berbinar terang, tetapi sebelum mereka mengetahui apa yang baru saja terjadi, tongkat yang tidak stabil yang diputar oleh cermin ini meledak dengan intens. Api menelan orang-orang berotot ini sementara kekuatan ledakan yang kuat mengirim mereka jauh. Di sisi lain, klon pendeta Mu, yang telah bertarung melawan Yu Yu, tidak bisa menahan keterkejutan di hati mereka. Mereka berbalik, menatap Ji Hao, dan semua tercengang. Apakah Ji Hao baru saja memecahkan formasi sihir Datura Baja Emas yang dibentuk oleh orang-orang berotot itu dengan cara yang aneh?
Formasi sihir Datura Baja adalah formasi sihir pembunuh murni. Pendetamu menciptakannya dengan upaya besar, untuk memperkuat dan memperluas sektenya di masa depan. Formasi ini terutama dirancang sebagai keamanan untuk menjaga basis sektenya, setelah sektenya mencapai skala ideal. Oleh karena itu, formasi sihir ini kuat dan kejam, dan dikendalikan oleh 108 penjaga sihir kuat yang diam-diam dibudidayakan oleh dirinya sendiri. Dalam perkiraan pendetamu, bahkan jika beberapa murid tua Yuyu ada di sini, formasi sihir dapat menghentikan mereka untuk sementara waktu. Namun demikian, dengan kekuatan cermin ilahi Pansi yang tak terukur, Jihao memecahkan formasi sihir dengan begitu mudah. Apakah itu benar? Harta karun yang bagus. Klon pendetamu menghela nafas, tetapi sebelum suaranya memudar, pedang Yuyu menembus tenggorokannya dan hampir memotong kepalanya. Jihao tertawa terbahak-bahak sambil menyebarkan kekuatan rohnya, mengunci 108 pria berotot yang dikirim terbang. Cermin ilahi Pansi bergetar dan melepaskan 108 berkas cahaya ilahi, secara akurat mendarat di kepala orang-orang berotot itu. Diam-diam, kekuatan pertahanan orang-orang berotot itu dengan cepat dilemahkan oleh cermin, dengan cepat turun ke nol. Jihao memegang tombak 9 matahari. Sebuah berkas cahaya berbentuk busur berkilauan di udara saat mengiris udara dengan cara yang misterius. Kemudian, ujung tombak mendarat di leher semua pria berotot itu hampir bersamaan, meskipun Jihao hanya melancarkan satu serangan. Lolongan melengking langsung dihasilkan, setelah itu, kepala orang-orang berotot itu terbang ke langit sementara tubuh mereka runtuh, berubah kembali menjadi manik-manik kaca. Jihao mengulurkan tangannya dan menggenggam semua 108 manik-manik kaca di tangannya. Cermin ilahi Pansi bergetar sekali lagi, melepaskan 108 berkas cahaya ilahi lagi, menyilaukan ke arah klon pendetamu. Bersambung.